Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nuraziza Malarangeng, NIM 152001034. Saya dari kelas B, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PPT saya yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional. Apa itu paradigma? Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum sehingga paradigma dinilai sebagai sumber nilai hukum dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan penerapannya sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri, dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pertama merupakan manifestasi dari negara hukum formal, sedangkan tujuan kedua dan ketiga merupakan manifestasi dari pengertian negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus. Sementara tujuan yang terakhir adalah perwujudan dari kesadaran suatu bangsa yang hidup di tengah-tengah pergaulan masyarakat internasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum. Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir semua kebijakan publik tidak dapat dipisahkan darinya. Hal ini juga banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat, antara lain 1. Kebijakan hanya dibangun atas dasar kebijakan politik tertentu. 2. Kepentingan masyarakat kurang mendapat perhatian. 3. Pemerintah dan elit politik kurang berpihak pada masyarakat. 4. Adanya tujuan tertentu untuk melanggengkan kekuasaan elit politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan untuk tujuan kemanusiaan yaitu terciptanya kesejahteraan seluruh bangsa. Pemikiran ini melahirkan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan penindasan, penderitaan, dan kesengsaraan rakyat kecil. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam. Salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah menyusun dan memperkenalkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha bela negara. Di samping itu, Pancasila menganjurkan agar bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila merupakan satu-satunya paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan bangsa Indonesia bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa penggunaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya bukan satu-satunya jaminan mencapai keberhasilan optimal. Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEX. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX merupakan salah satu persyaratan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa yang maju dan modern. Namun demikian, pengembangan IPTEX bukan semata-mata untuk mengejar kemajuan material, melainkan harus memperhatikan aspek spiritual. Artinya, pengembangan IPTEX diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. 3. Fungsi dan makna paradigma pembangunan. Menurutnya, paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum, sehingga menjadi sumber hukum, metode, dan penerapan ilmu yang menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian berkembang menjadi pengertian sumber nilai, kerangka pikir orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam suatu bidang tertentu, misalnya bidang pembangunan, reformasi, atau pendidikan, termasuk pula bidang Polexos Bud Hankam.
Makna, hakikat, dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Visi dan misi pembangunan nasional. Visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Sedangkan misinya adalah 1. Untuk pengamalan Pancasila secara konsisten, 2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek, 3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, 4. Penjaminan kondisi aman, damai, dan tertib, 5. Perwujudan sistem hukum nasional, 6. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan kreatif, pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, perwujudan otonomi daerah, perwujudan kesejahteraan rakyat, perwujudan aparatur negara, perwujudan sistem dan pendidikan nasional yang demokratis, perwujudan politik luar negeri yang berdaulat. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.